Nah, lalu saat itu dia minta pendapat ke saya. Dia bilang, Film, ini apa namanya, istilahnya ada saran dari Rasman untuk ke Solo. Menurut ente bagaimana? Saya bilang jangan, Gi, itu bahaya. Saya mengatakan, apakah pemecatan ini perintah Jokowi juga? sebagai kompensasi SP3. Mohon diinformasikan Bang, bagaimana laporan hari ini, hari Jumat 6 Februari 2026 di Polda Metro Jawa Barat. Ini jam berapa? Jam 11 malam ya, Polda Jawa Barat ya. Baik, bisa disampaikan Pak Lawyer, silakan. Ya, alhamdulillah laporan sudah diterima. Ini laporan kepada RS dan SB ya, inisialnya SB dan RS terkait unggahan video. Ya. Isinya apa kira-kira bisa disampaikan? Ya, isinya fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik kepada Pak Egy Sujana. Ya. Dan lebih dari itu menista. Iya. Menista. Ya, jadi saudara-saudara, saya yang berkepentingan secara hukum, saya lakukan ini justru menjaga ketertiban masyarakat. Iya. Saya punya kemampuan untuk membalas. Saya punya banyak pasukan. Kalau saya mau serbu bisa. Tapi itu tidak beradab. Untuk apa? Tapi juga kalian yang merasa gak senang dengan saya, hak saya mau melapor itu jauh lebih baik. Saya melapor polisi ketimbang saya balas balas konten lagi, kemudian bertikai. Mereka juga punya masa gebuk-gebukan. Apa begitu Indonesia? Yang beradab itu menggunakan hukum. Karena saya ingat senior saya, Bang Hariman Siregar, kalau kau lagi kurang, lagi lemah, kau harus militan. Tapi kalau kau sudah kuat, kau pakai hukum. Jadi beradab, jangan sok tahu, jangan sewenang-wenang. Kalau pakai hukum kan terukur. Nah, tapi kalau mereka ini yang karena otaknya termul, nggak paham banget gitu. Pelintir-pelintir seolah-olah kita memecah belah bangsa. Mecah belah bangsa apa? Ini nggak ada kaitan dengan soal ijazah, nggak ada. Kalian mau tuntut ijazah Jokowi untuk sampai dibuktikan nggak palsunya, silakan saja. Nggak harus halang-halangi itu. Tapi jangan kalian hina-hina saya dong. Jangan kalian itu menista saya. Gembel lah, pengemis lah, cowok yang nggak tahu diri lah, diinyek-inyek gitu. Yang ini saya nggak kenal dia, tapi dia sok-sok kenal saya. Jijik sih dia. Gak usah sebut, nanti dia datang, dia dipanggil saya, dia polisi bilang, dia dipanggil nggak? Dipanggil katanya. Minimal 3 kali. Ya, 3 kali. Datang lah ke sini, gue jelasin lah. Saya nggak mau sebut siapa orangnya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita doakan supaya semua teman-teman sehat, ya kan? Indonesia sehat, semua teman-teman jurnalis dan semua sehat. Saya pertama tidak paham, ya kan? Tidak mengerti dengan cara yang ditempuh oleh saudara saya Egy Sujana bersama THL, ya kan? Datang menemui saudara Joko Widodo di Solo. Karena begitu setelah pertemuan, kemudian menciptakan goncangan baru di bidang di kasus ijazah yang selama ini digugat oleh Roy Suryo dan teman-teman. Kenapa saya katakan goncangan? Karena sekarang ini perang tidak lagi antara para penggugat ijazah
Tifa, Rismon, Rizal Fadila, kemudian Kurnia dan Rustam. Nah sekarang ini berantem. Nah ini tentunya satu sisi kan artinya kemudian kita ikuti pertarungan itu saya melihat sekarang ini konflik ini bukan antara para penggugat terhadap Jokowi, tetapi konflik itu pindah, ya kan? Jadi para penggugat sama pergugat saling bertempur, saling serang, saling lapor melapor, saling gugat menggugat. Nah, jadi akhirnya esensi jasa palsu kan sekarang menjadi tidak lagi tidak lagi mempersoalkan jasa asli ijazah, tapi jasa adalah peperangan di antara para penggugat jasa. Nah, ini yang barangkali mestinya dipikirkan oleh Egy dan DHL. Jika memang mencari kebenaran tentang persoalan itu, ya kan? Nah, saya memang belakangan baru tahu, meskipun sampai hari ini kan titik ini saya belum pernah bicara komunikasi langsung baik Egy maupun DHL tentang ini, sehingga apa sih motif yang menjadi dasar mereka dalam melakukan kunjungan ke Solo dan akhirnya sekarang ini malah melaporkan Roy dan Ahmad Sojinuddin ke Polda Metro, ya kan? Jadi itu persoalan saya. Jadi saya dalam hal ini ya bingung, dan ini kan sebetulnya dalam persoalan kenapa pertempuran ini kok jadi pindah gitu loh, itu ya kan? Jadi itu saya juga tolong minta dijawab sama saudara saya Egy Sujana. Kenapa kok seperti ini? Ada apa? Nah, kemudian jangan salahkan ya kan netizen atau publik yang mengatakan bahwa loh kalau begini Egy dan DHL sudah dianggap termul baru, jangan Anda tersinggung dan marah gitu, ya kan? Gitu loh. Karena Anda sekarang kan seolah-olah menjalankan peran itu. Itu saya kira itu barangkali, ya. Bang Arbi, Bang Egy mengklaim dia tidak ada permintaan maaf, melainkan hanya menjalankan perintah agama artinya. Apakah ada perubahan substansi gitu? Dalam argumen Egy mengenai keaslian ijazah tersebut, menurut Bang Arbi gimana, Bang? Ya, jadi gini kan, kalau yang dikutip oleh Egy menggunakan kisah Nabi Harun dan Nabi Musa mendatangi Fir'aun, tapi kan katakanlah boleh saja itu digunakan, ya kan? Tapi kemudian orang kan bertanya, kalau begitu, apakah Egy dan DHL itu adalah Musa dan Fir'aun? Apakah seperti itu, ya kan? Apakah Jokowi itu Fir'aun? Kan itu masalahnya kan? Itu dulu kan gitu dia. Nah, lalu kemudian masa Fir'aun punya jasa palsu? Ya kan? Itu pertanyaan juga, jadi lucu kan gitu. Ngutip ayat Quran menjadi dalih, ya kan, sebagai legitimasi atas tindakannya, ya kan gitu. Ya itu yang menjadi persoalan. Kemudian Egy pula itu kan memecat termasuk saya dipecat. Saya juga bingung, dasar memecatannya apa? Saya dipecat, Rizal Fadila dipecat, Kurnia dipecat, Rustam dipecat. Kan jadi bingung kan gitu masalahnya. Masa Fir'aun memecat kami yang TPUA? Itu jadi artinya ini bagi saya, makanya kan sampai detik ini saya bingung karena tidak bisa berkomunikasi dan tidak ada kontak. Kalau misalnya Egy kontak sama saya, kita bisa nanya, kok jadi seperti ini kenapa gitu loh. Jangan kemudian menjustifikasi tindakan dengan ayat Al-Quran. Karena akhirnya menjadi, bahkan saya dengar katanya dia mau dilaporkan karena penghinaan. Kalau nggak salah Rizal Fadila ya menulis tentang itu, bahwa ini penistaan agama, kan itu masalahnya kan. Nah kalau persoalan seperti ini jangan kita bawa ke wilayah itu. Itu menurut saya akhirnya kan sekarang ini jangan kemudian akhirnya ayat Al-Quran menjadi bahan olok-olokan gitu loh masalahnya kan. Karena salah menempatkan. Ya kan kalau memang dia mengatakan bahwa Fir'aun, ya kan dia mendatangi Fir'aun, ya kan berarti dia Musa loh, itu masalahnya kan. Nah apakah seperti itu? Apakah tindakan Musa seperti itu? Gitu loh. Jangan mengutip Al-Quran itu satu ayat, satu surat, sepotong-sepotong gitu loh. Nah itu yang bisa membuat ada yang menafsirkan jangan-jangan ini penghinaan gitu loh masalah. Jadi menurut saya itulah cara dia berargumen, beralibi, cari alibi kan, bahwa ini seolah-olah Musa dan Harun mendatangi Fir'aun, ya kan. Kalau saya Jokowi pasti marah itu. Masa iya sih? Ya. Lalu Bang Arbi, apakah pernah ada pembicaraan tentang Egy soal itu? Jadi gini kan, ketika itu dia masih di Inggris, ya kan, itu sempat berkomunikasi karena pengacaranya ada tuh, siapa namanya, Al-Katiri.
Al-Katiri waktu itu kan sebagai pengacara, Egy Sulanjana diminta, ya kan? Nah, jadi komunikasi dengan saya, tapi kemudian yang menjadi persoalan juga, dia juga menunjuk Rasman dan Eli Zanetti menjadi pengacara dia untuk menangani masalah ini. Nah, lalu saat itu dia minta pendapat ke saya. Dia bilang, Tim, ini istilahnya ada saran dari Rasman untuk ke Solo, menurut ente bagaimana? Saya bilang, jangan Gi, itu bahaya. Itu kan, ini akan efeknya, akibatnya, seperti sekarang ini yang saya gambarkan. Muncul berbagai reaksi, ya, di medsos. Ada yang ngarang lagu, macam-macam lah ya. Kemudian ada yang kritik, ya macam-macam lah. Nah, jadi ketika itu saya melarang, saya bilang, ini kalau misalnya Anda mengikuti itu, ini pasti akibatnya akan bahaya. Karena ini saya tidak bisa membayangkan, Anda akan menjadi bulan-bulanan saya itu. Nah, sekarang kan terbukti. Nah, jadi saya pernah, ya sebagai teman, saya pernah diminta sebagai ketua PLT TPUA, saya sudah menyarankan itu, jangan. Karena saya sudah bayangkan apa yang bakal terjadi seperti sekarang ini. Akhirnya jadi bulan-bulanan, dikritik, ya kan, lalu kemudian sekarang ini malah melaporkan Hojinudin, melaporkan Roy Suryo. Ini apa-apaan, saya nggak paham ini seperti ini gitu loh. Akhirnya esensi persoalan ijazahnya itu sudah pindah itu loh. Kita nggak ribut ijazah lagi sekarang ini, ribut melapor, bertengkar, lapor ke sini, termasuk ke sini. Jadi saya hari ini kebetulan saya mendapat berita dari Dr. Siva bahwa hari ini salah satu saksi ahli itu adalah Rocky Gerung. Ya kan? Nah, jadi saya kesini, saya berharap bisa jumpa Rocky juga, ngobrol-ngobrol masalah ini, gitu lah. Kira itu. Dan menurut Pak Argi bagaimana mengenai tudingan berita di sosial media kan terhadap isu adanya aliran dana terkait pertemuan Egy dan dengan Geri Solo kan? Nah, gimana Pak? Atau terkait dibalik putusan? Ya, jadi gini kan, kalau kemudian isu itu berkembang, ada yang 100 miliar, ada 50 miliar, 100 miliar, 150 miliar dan sebagainya, bahkan sampai triliunan, ya kan? Ada deal-deal bisnis katanya triliunan. Nah, ini terjadi, namanya asumsi. Nah, kemudian dibantah. Tunjukkan dong, mana begitu transferannya, apa itu koper-koper, ya nggak begitu amat gitu loh kan, di mana sih kan gitu lah masalahnya. Tapi dengan langkah ini orang berasumsi seperti itu, jangan salahkan juga netizen maupun publik mengatakan, jangan nih, Egy sama dia sudah terima berapa nih kan, itu masalahnya kan, itu bisa terjadi gitu loh. Ya kan, nah makanya kan kemudian muncul pendapat, saya juga mengatakan, kalau begitu hebat benar Jokowi, uangnya banyak, Jokowi boleh periksa tuh kalau itu benar, ya kan. Jadi artinya itu kan jadi suap menyuap menurut saya, suap menyuap antara Egy sama Jokowi supaya bagaimana dia selamat dan biasa palsu nyoba Egy dipakai untuk menyerang Roy dan teman-temannya, kan itu masalahnya kan. Nah itu yang barangkali kemudian muncul, wah besar nih bayarannya nih, gede dong kayak gitu dah. Bahkan ketika dia ke Malaysia, dia ke Cengkareng kan pakai kursi roda, sampai Malaysia lampu merah yang bagus tuh, nah itu. Jadi jangan asumsi publik bisa jadi seperti itu gitu loh, ya kan? Iya, malah menunjukkan empati kemewahan ya. Nah itu dia, jadi akhirnya loh. Jadi kalau begitu selama ini Egy sebagai pejuang itu apa gitu loh masalahnya kan? Nah gitu dia, artinya seolah-olah dianggap dia menari-nari di atas penderitaan teman-teman yang sekarang sedang tersangka tadi. Oh ya teman-teman, saya kira itu. Kemarin ada pernyataan menarik dari Pak Lukas Luarso. Ya. Dia bilang kalau dia nggak mengibaratkan dengan Nabi Musa dan Harun, Ya. tapi lebih ke arah kayak seperti dia bilang seperti dua tuyul. Ya. Itu tanggapannya gimana? Jadi gini kan, memang begini. Kalau saya melihat bahwa apakah istilah tuyul itu kan begini, karena dianggap pertemuan itu kan gelap-gelapan. Ya kan, artinya pertemuan itu tidak boleh diekspos. Kok bocor, ya kan? Lalu kemudian menjadi bocor, jangan salahkan publik dong. Ya kan, karena ini kan persoalan ijazah ini kan sudah terang benderang. Sudah menjadi isu ramai. Bahkan ke diaspora Indonesia 25 negara tersebar ini barang. Bahkan kalau nggak salah Respon itu menulis surat ke Trump, kalau nggak salah Dr. Siva itu ke Trump. Jadi artinya begini, apapun jika kemudian ini dilakukan secara gelap-gelap,
kemudian ketahuan publik, bisa saja mau tuyul, mau jin, ya kan, mau gondoruo itu bisa terjadi seperti itu. Itu namanya publik kan gitu masalahnya kan seperti itu. Jangan marah dong. Jangan kemudian gara-gara dibilang tuyul ngamuk. Gue lapor lu kemudian gue tuyul kan itu. Lu gelap-gelapan. Main gelap, arena gelap loh, itu kan masalahnya kan seperti itu. Asumsi, jangan salahkan asumsi. Masa kita tersinggung dengan asumsi orang gara-gara lo pacaran gelap-gelapan, emang lo manusia apa bukan? Itu saya kira itu. Ini kali terakhir ya, Bang? Ya. Curhat abang nih sama Bapak Egy Sujana karena pemecatan ya. Lalu abang sebelum dipecat tidak ada ini kan, tidak ada komunikasi kan, total dipecat aja gitu kan? Iya. Curhat abang apa nih? Jadi gini, pertama kan saya juga tanya sama saudaraku yang terhormat dan terkasih, ya kan? Saudaraku Profesor Dr. Haji Insinyur nggak ada. Profesor Dr. Haji Egy Sujana SHMA. Gue ini salahnya apa? Kalau cerita kalau gue kesalahan SP1, SP2, SP3 kan belum ada gitu loh. Tiba-tiba, bang, saya dipecat. Gara-gara penelpon, makanya saya mengatakan apakah pemecatan ini perintah Jokowi juga? Sebagai kompensasi SP3. Artinya begini, ini dugaan saya. Di kasarnya, lu boleh kasih SP3 asal lu pecat tuh orang-orang itu. Si Muslim lah, ya kan, si Jizal Fadila suka kritik gua melulu kan itu, Kurnia lah, si Rustam lah, si siapa namanya, si itu apa namanya teman-temannya lah di TPUA itu. Karena enggak sebelumnya belum ada. Nah makanya kan kemudian itu sampai hari ini juga tidak pernah dijawab oleh Egy. Jadi gue berpikir begini kan, kita ini kan berteman bukan anak kemarin. Kita ini kan berangkat dari Sinar Jepit, ya kan, suka duka perjuangan itu. Nah sekarang seperti ini kan saya jadi bingung gitu loh. Meskipun begitu saya tetap cinta Egy Sujana, saudara saya, ya kan. Meskipun seperti itulah, tetap saudara saya, sama Muslim, sesama aktivis. Dulu tahun 98 ada satu media mengatakan Egy itu adalah raja demo dan saya adalah panglimanya. Zaman itu, ya kan, masa panglima sama saling pecat gitu lah, ya kan. Jadi saya kira itu Ibu ya. Ya, jadi status hukumnya gimana tuh, Pak Abi? Status terkait ijazah palsu Jokowi ini yang ditangani oleh tim TPUA? Ya kalau itu saya kira tetap jalan. Tetap jalan. Tetap jalan karena itu kan gini ya. TPUA itu satu lembaga aktivis, ya kan, yang kira-kira mengakomodir termasuk juga waktu ke Barreskrim kan mengajak, ya kan, para ahli ya seperti Roy, Rizwan Lantifa dan Dr. Taufik, ya kan, sebagai para ahli waktu itu. Saya yang memimpin delegasinya. Nah, jadi selama kami bertanya jangan jawab kayak begini dong. Ini kan cara bertanya. Cara TPU bertanya tentang ijazah asli Jokowi, ya kan? Jangan kemudian jawabannya rakyat polisi. Kalau begitu semakin memperkuat curiga memang barang nggak asli. Akhirnya polisi jadikan di depan. Itu masalah seperti itu. Itu loh, itu. Nah jadi, tapi misalnya begini kan. Kalau memang barang ini asli, saya sependapat dengan Rizwan, Tifa dan Roy. Ngarang buku, ya kan? Sebagai Pak Menteri. Pak Menteri kan menulis buku ini kan, Jokowi Undercover 1 dan 2. Pakai buku dong. Masa buku dijawab dengan penjara? Kita ini bukan primitif. Itu membuat kita mundur menjadi bangsa yang nggak melek lagi. Makin blow on kita ini seperti ini. Betul. Jadi sekali lagi, pertanyaan jangan dijawab dengan penjara. Janganlah. Terus maju. Bayangin aja. Satu lembar ijazah menguras energi bangsa ini sampai hari ini. Coba. Bagaimana tuh? Bagaimana? Gitu. Jadi saya kira sudahlah, jawablah. Kalau memang asli, tunjukkan, selesai ini barang. Kalau nggak asli, ya yang punya yang hukum dong, ya kan? Ya, supaya hukum itu fair. Jangan hukum mengeluri penguasa atau mantan penguasa. Saya kira itu. Oke, satu lagi Pak, yang soal novel Mbak Mukmin, Ya. yang seolah-olah dia membela pernyataan Egy bahwa Egy mengungkap bahwa mereka itu sok jago untuk mengungkap ijazah Jokowi ini. Lalu dia mengatasnamakan Spirit 212. Seolah-olah mereka tidak ada Spirit 212-nya. Itu gimana tanggapannya? Jadi gini kan, kalau sok jago sebetulnya Egy yang duluan. Egy itu yang ngajarin ini, makanya kan gini ya. Tentang ijazah itu
Egy sebagai advokat, sebagai kuasa hukumnya Bambang Tri dan Gus Nur di Solo, itu sudah ada putusan. Sudah ada putusan bahwa SD, SMP, SMA itu nggak ada artinya. Di Solo ya, pengadilan Solo. Dikuatkan oleh pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, inkrah gitu kan, gitu loh. Jadi kalau dibilang sok jago, Egy dulu yang ngajarin. Egy yang ngajarin, Roy, Rismond, Civa, dan lain itu jagoan. jangan salahkan mereka dong. Itulah masalahnya kan. Gitu. Masa dia ngajarin, so kemudian murid yang lebih pintar malah ngamuk. Itu jadi saya kira begini ya. Spirit 212 itu adalah spirit menegakkan kebenaran dan keadilan. Jangan kemudian diklaim, ya kan? Dan semua itu gitu loh. Karena yang hadir kan bukan hanya Muslim saja kan, semua unsur waktu itu. Kalau saya lihat ya, ada Lusung Karisma, ada tokoh yang lain, gitu kan. 212 itu adalah gerakan menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi itu nggak bisa diklaim oleh siapa-siapa saja, gitu. Saya kira itu. Ya. Bagaimana tanggapan Pak Arbi sekali lagi ya? Mengenai pernyataan Bang Rustam terkait dibalik isu ijazah palsu ini adalah ada orang besar, yaitu dia, nanti kutip ya, pernyataan Bang Rustam, orang besar itu adalah Egy Sujana sendiri. Oh, kalau itu mungkin Rustam yang paham. Oh iya. Itu saya nggak paham, karena begini kan, karena awal dari persoalan ini kan hasil pembicaraan saya dengan Pak Menteri. Sebelum buku Undercover terbit, saya bicara sama dia, terbit aja itu buku. Jadi nggak ada yang orang besar-besar itu nggak ada hasil pembicaraan saya dengan Pak Menteri. Baik kalau Undercover 1 nggak, Undercover 2 ya. Ketika dia lepas dari tahanan yang pertama, saya ketemu dia pada kedua, kemudian saya bagusin. Ini perlu. Nah, makanya saya menulis kalau memang ada buku Jokowi Undercover 1 dan 2, saya harap saudara Jokowi menulis buku menjawab, ya kan, Jokowi Upper Cover 1 dan 2. Sebagaimana SBY ketika dulu gurita Cekes itu kan, waktu itu Dr. George Yunus Adi Condro menulis tentang gurita Cekes, itu di SBY menulis buku, nggak ada masalah. Ya kan, tuduhan dibalik dengan dijawab dengan apa buku dalam buku gitu loh masalahnya. Jadi saya kira itu tadi. Jadi sekali lagi tentang ini tidak ada orang besar. Akal sehat yang mengajak kita akal waras, istilahnya Taufik Solo, akal waras dan akal sehatnya, ya kan, common sense. Ya kan, masa kita punya presiden biasanya dipertanyakan ditangkap, yang ngalur aja negeri, rusak aja bangsa ini. Kira itu. Ya. Ya kan mestinya kan prosesnya harus terang benerang dong SP3 itu. Memang begini kan. Iyalah prosesnya itu. Ini hukum. Jangan kemudian kucuk-kucuk ketemu. Itu dicurigai lah. Ya kan, itu gelap-gelapan juga. Kalau dibilang SP3 gelap-gelapan jangan marah dong. Masa Egy sebagai advokat yang senior nggak paham? Ya kan, itu loh. Saya kira itu. Nah, jadi artinya gini kan, kalau kita bicara hukum, ya sekaligus jangan angkangi hukum, jangan mempalatuna, jangan merusak hukum, gitu loh masalahnya. Ada nggak langkah hukum dari pihak yang dari pihak kita ya? Ada langkahnya? Langkah yang mana maksudnya? Ya untuk dengan dikeluarnya SPJ tersebut dari abang itu, ada langkah untuk melaporkan atau melaporkan. Jadi gini kan, mestinya itu kan sudah masuk wilayah akademik lah, ya kan, kajian hukum, ya kan, dan saya kira memang kalau kemudian sekarang ini SP3 dikritik oleh beberapa, di antaranya Taufik Solo, Dr. Taufik Solo sebagai Ketua Asosiasi Ahli Pidana Indonesia, kemudian ditulis Ahmad Soenyudin dan yang lain-lain, termasuk Rijal Fadila dan lain-lain. Saya kira itu perlu, ya kan. Ini juga menjadi masukan buat Polda Metro dan pihak kepolisian, karena bagaimanapun begini, kami cinta polisi. Saya ini keluarga polisi, kayak dengan begini kemudian seolah-olah rusakin hukum ini, kan itu masalahnya kan. Jadi sekali lagi, SP3 yang tidak sesuai dengan aturan perundang itu perlu ditinjau, itulah masalahnya. Supaya apa? Supaya hukum itu jangan berat sebelah, pandang bulu atau diskriminasi gitu loh. Masa dari yang 8 orang ini, yang 2 SP3, yang 6 diproses. Nanti ini hukum apaan? Ini polisi apaan? Gitu loh. Nah, hukum rimba namanya kalau bicaranya. Saya kira itu ya. Oke, baik, ya. Baik. Satu, yang kedua, ketika dia sakit, ya kan, datang ke rumah sakit. Saya mendampingi di rumah sakit baik di Surabaya maupun di Bogor, ya kan, di rumah sakit di Bogor gitu loh, ya kan, di PMI, PMI. Nah, dan ketika di Polda ini,
hampir tiap saat ketika ditahan, saya terus mendampingi gitu loh. Jadi bingung saya itu adalah ini gimana gitu. Bukan berarti saya harus menuntut pengakuan atau enggak juga gitu loh. Gue yang salahnya apa? Sampai hari ini bingung. Sampai hari ke belakang. Bentar ya Bang ya. Oke. Nah, ini mungkin Abang kita Bang DHL, Damai Hairul Lubis. Kalau Bang Damai Hairul Lubis saya bilang tulang karena Bang Lubis. Bang Egy Sujana dan Kak Neti, Elida Neti. Tadi malam saya telepon Bang. Ya. Video call. Iya. Nah, Jadi kakak lihat wajahnya ya. Iya. Ternyata Kak Elida Neti dan Bang Egy ada di Pekanbaru. Hari malam ini. Di bandara. Kalau nggak salah besok setelah beracara atau lusa Bang Egy Sujana langsung ke Penang. Iya. Tapi nanti di Penang sementara waktu terus pulang ke Jakarta. Iya. Terus saya bilang kan ada laporan tuh Bang. Iya. Kan laporan Bang Egy Sujana kalau nggak Iya. salah. Terus pengacaranya Kak Eli Daneti. Iya. Nah, aku bilang, Bang, Kak, kok kita jadi gini Kak, saling lapor, saya bilang. Betul. Ya kan, Bang Kozi sama Pak Roy dilaporkan. Kok kita saling lapor sih? Jadi kalau kita yang jadi berantakan. Iya, betul. Gitu loh. Betul. Kemarin acara rakyat bersuara sudah mempermalukan iya, tuh. betul. Saling bongkar. Wow, iya. Saya aja malu. Apalagi yang TPU Abang. Iya. Saya aja pengen pulang gitu tapi dibilang Bang apa si Michael Sinaga sama Bang Jagung gak usah lah dulu nanti aja gitu. Sebenarnya saya itu sesi 1 udah melihat begitu mau pulang karena malu. Iyalah. Nah tadi malam saya nelpon video call kan Kak Eli dah kok nggak nelpon. Sebelumnya saya telepon dulu Kak Elidnya nelpon balik. Saya bilang, ayolah Kak kita ngumpul bareng, gitu loh. Bang Egy Sujana mungkin masih marah sama kami kan, mungkin ada karena tuduhan-tuduhan atau gosip 100 miliar dan segala macam lah koper-koper itu kan bisa disettle karena kan selama ini perjuangan bersama. Betul. Makanya saya bilang sama Kak Eli dan Neti, udahlah Kak kita ngobrol aja ngopi-ngopi tanpa media. Betul. Sepakat itu. Ya kan Bang? Tanpa media kita ngobrol apa sih yang sebenarnya terjadi? Ya sudah selesai di situ. Ini masa nanti lapor lagi. Padahal kita sebelumnya akrab-akrab aja, nggak ada apa-apa. Saling merindu. Iya. Kan oke Kak Eli dan Neti semoga ini didengar kan. Tadi malam kita sudah nelpon dan saya minta udahlah Kak ngapain batalin lah itu laporan-laporan itu. Musuh kita itu bukan di antara kita. Musuh kita itu dinasti yang rakus kekuasaan. Kok kita sekarang mencakar-cakaran? Iya. Betul. Yang senang mereka. Iya. Gitu loh. Betul. Kok kita sekarang saling cakar-cakaran? Iya. Begitu loh. Malu, udah tua kita. Saya acara di Rakber aja sudah malu saya. Iya. Rakyat bersuara. Iya. Saya bukan orang TPU aja malu. Yang di iNews itu. Karena saya kenal kan Pak. Saya kenal semua. Iya. Jadi udahlah kita selesaikan dengan ngopi-ngopi Kak Eli dan Neti. Cabutlah itu laporan ke Bang Kozi dan Bang Roy. Ya kan? Apa sih yang mau dicari? Betul. Ya. Kita udah pada tua, udah ada juga yang sakit juga. Iya. Dan bilang sakit juga. Ya, Kan kita doain supaya cepat sembuh kan? Iya dong. Tapi kan potensial sakit karena usia juga kan Pak. Makin tua, makin sakit kan. Jadi lebih baik kita selesaikan dengan bertemu. Iya. Betul. Kan lebih indah. Betul. Apa sih Bang misalnya ya kan Bang Muslim Arbi tanya sama Bang Egy isu begini gimana Bang? Betul. Uang koper misalnya posisi nggak ada. Kita yang jawab. Kita yang jawab itu. Uang apa ini gimana minta maaf kah atau enggak? Betul. Daripada selesai di media terus nanti di media debat nanti salah ngomong lapor lagi ya. Betul. Kan? Betul. Ya. Mending diselesaikan di situ tanpa media ngobrol entah tapi jangan disusitei lagi Bang. Iya, jangan. Agak trauma saya. Iya. Gara-gara susitei kan masalah ini jadi.
Atau di rumah makan Padang aja Iya, lah. di Gitu, warteg kan. juga boleh, di warteg juga di boleh. warteg. Ya kan, ngobrol-ngobrol masa sih udah berantem di rakber, kayak Iya. bersuara, setelah itu lapor-lapor lagi. Tadi malam langsung saya tuh. Ya kan, Kak Eli dan Eti kayaknya dia sibuk terus telepon balik kalau nggak salah. Akhirnya video call. Terus saya bilang sama Bang Egi, Bang gimana? Rismo, saya marah sama kamu. Saya juga mau digitukan kita itu Muslim. Makanya saya bilang, loh Bang Egi kenapa marah sama saya? Kamu menyerang saya, katanya. Loh kan masa canda nggak bisa Bang? Kan saya bilang gosip-gosip itu dijawab aja, udah selesai. Masa dijawab dengan laporan? Iya kan gitu. Jadi kalau gosip-gosip itu kenapa nggak diselesaikan duduk bareng, makan nasi ngopi-ngopi. padang atau Masa ngopi? kambing boleh kan gitu Oh. dia gitu. Ayolah Kak Eli dan Eti, minggu ini kita ngobrol-ngobrol, ketemu, ada. Kalau bisa kenapa nggak diajak Tulang Damai Heru Lubis? Kalian, nanti saya Sekalian, hubungi kan? nanti. Tulang Damai Heru Lubis. Iya, Bang Kalau Egi. Bang Egi sudah pulang, Bang Iya. Egi, atau Ibu Eli. Kak Eli dan Eti, Bang Muslim Arbi, Iya. Bang Gozi, Iya. Kozinudin, Bang Roy, terus semuanya. Bang Roy, FIFA apa semuanya. terus Bu Kurnia, Iya. Bang Rustam Effendi, Jangan lupa Dila. ngobrol tanpa media. Ya. Udah selesai. Betul, iya. Terus nggak ada lagi aksi pecat memecat. Ya udah nggak ada itu. Ada pesangonnya nggak Bang dipecat? Sekarang selalu pangkalnya. Karena dia juga mau koper-koper ya. Oh jadi nggak, Bang Egi, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Tapi kok dipecat kok nggak ada pesangonnya nih Bang? Iya. Itu yang salah Bang. Biar pada saat nanti kita nongkrong kita bicarakan nanti pesangonnya berapa Sampai kan bayar itu. berapa kan? Oh kan gitu kan. Masa kerja berapa? Berapa ya. lama kan itu dia. Oh ya, SK itu bunyinya itu. sekalian diajak Bang Rizal Fadilah Iya. dari Bandung. Ya, betul. Sekalian kita bicarakan penulisan buku KM 50. Ya, betul. Sepakat. Setuju saya. Gitu. Saya setuju. Sekarang KM 50. saya OTW itu. Ya. Gitu. Lah kalau ini pecah gimana dong? Ya. Proyek kita penulisan buku KM 50 Ya, betul. Betul. yang mau kita bawa ini ke pengadilan internasional. Ya, betul. Abang Egi Sujana coba jawab, musuh kita siapa Ya, sebenarnya? betul. Apakah Bang Muslim Arbi, Bang Roy, Bang Koji, Rismon? Musuh abang siapa Iya, sebenarnya? Ingat KM 50 Bang. Betul. Gitu Bang. Dan KPPS yang meninggal 900 KPPS Iya, ya, iya. 900. Iya, betul. Ayo Bang. Iya. Musuh kita siapa sebenarnya? Masa kita saling lapor seolah-olah musuh kita sendiri. Yang senang Mulyono Termul. Oke Bang ya, ditunggu. Kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, nggak usah ada media. Semua kita undang duduk bersama. Saya bukan mau menasihati nih Bang. Iya. Cuma pertempuran kita ini panjang ini dan melelahkan. Dan nanti bisa gagal hanya karena pertempuran sesama kita. Betul. Betul. Sepakat Gitu ya. loh. Sepakat. Nanti kan bisa Abang jawab. Iya. Atau kalau Bang Egi belum sehat di Penang, nanti kan Kak Eli dan Eti kan bisa menjawab Betul. sama Tulang Damai Heru Lubis ya. Betul. Apa sih yang terjadi di sana? Oh, no. Iya. Ada isu duit. Oh, nggak ada. Ya Ya, udah. selesai. Kalau gitu. Ya. Betul. Ya Bang ya. Betul. Sepakat. Bang Kozinudin juga sama Bang Roy kita gabung aja. Iya. Kalau ada waktu nanti kita Ya. atau kita buat grup khusus pertemuan itu. Bisa. Sepakat saya. Sepakat. Tadi saya sudah ngobrol sama Bang Roy. Iyalah ngopi-ngopi aja kita. Iya. Udah saya tanya tadi, Bang, gimana Bang? Nanti kita Kak Eli dan Eti dari Riau, kita ngopi-ngopi di Jakarta. Ya. Iya katanya. Bang Roy udah jawab. Boleh. Iya. Gitu. Oke. Boleh. Sepakat. Ya Bang. Oke. Oke, Ya. Bang, saya pamit dulu mau ke Ya. belakang. Iya. Terima kasih. Oke Bang, makasih Bang. Oras. Bang, Oke, jadi setelah abang, kita lanjut ya Bang ya, setelah abang dan teman-teman TPUA dipecat, tanda kutiplah dipecat oleh Bang Egi Sujana, sesama TPUA yang dipecat lagi, ada pertemuan nggak Bang? Atau pernah ngobrol dengan isu sebaiknya tidak? Karena
masyarakat atau netizen nunggu nih langkah TPOA selanjutnya seperti apa nih? Yang lain masih berstatus tersangka, sedangkan dua Bang Egy Sujana dan DHL sudah PJ gitu. Ya. Abang pernah ada pertemuan lagi nggak sesama anggota TPOA yang sudah dipecat? Terus langkah ke depannya TPOA ini mau apa sih? Ya, baik. Makasih. Jadi memang kami belum ketemu, tapi kontak-kontak iya. Saya sudah kontak dengan Rizal Fadila, sudah sempat telepon sama Adam, kan gitu ya. Kalau Kurnia dengan urusan belum, tapi ketemu urusan sudah. Nah, memang ini kan kita konsen, ya kan konsen. Bahkan sebetulnya begini kan, terkait dengan masalah ijazah ini, saya malah kemarin juga hadir di Solo, pengadilan yang digugat oleh alumni CLS, alumni UGM Bangun Soto dan kawannya itu, ya kan. Artinya bahwa perjuangan salah terus, ya kan. Dan kita juga berjuang agar supaya teman-teman di Polda Metro ini tetap supaya, artinya gini kan, saya juga bertanya, dari 8 tersangka ini kalau hanya 2 saja SP3, nah kan kita tanya ini bagaimana gitu loh, ya kan. Polda melakukan hal seperti ini, makanya kan ada kritikan terhadap SP3 atau restoratif justice ini sekarang. Ya. Jadi dalam masalah itu kita juga bertanya, tolong Polda Metro Jaya menjawab, dengan 8 tersangka, 2 SP3, 6 enggak. Dari sisi hukumnya bagaimana gitu loh, ya kan? Nah, sisi hukumnya itu. Jadi antaranya ya Bang Roy, Bang Rismon, ya Dr. Tifa, dan Rustam, Rizal dan Kurnia. Nah, kenapa? Karena dengan demikian, jika ini tidak ada penjelasan, orang mencurigai, ya kan? Publik, para ahli publik mencurigai. Ini jangan-jangan memang ini titipan pesanan, apalagi setelah ketemu dengan Jokowi di di Solo. Nah, jadi saya berharap saya sekarang masih sebagai ketua TPU lah, meskipun dipecat, saya berpikir kan pemecatan itu kan artinya gini. Kalau tadinya saya ditunjuk baik-baik, karena begini, ketika saya diminta jadi ketua TPU itu Egy itu berkali-kali menghubungi saya. Klim, lu mau nggak? Aduh, gimana ya? Saya sudah, pada waktu saya berkeberatan. Enggak, ini begini, ini saya, ini istihoroh. Nah, istihoroh pula itu dia kan. Nah, jadi kedatangan Bang Egy ke Solo itu sudah diistiqorohkan? Bukan, dia menunjuk saya ketua TPU itu istihoroh dia. Saya nggak punya pilihan lain, ente. Kemudian saya dihubungi oleh 2 kawannya, Ustadz Irwansyah dan Ustadz Abidodi, yang memberikan selamat dukungan. Oh bang, kami mengucapkan selamat abang sebagai ketua. Lalu kemudian apakah saya dipecat istihoroh juga? Nah, jadi itu tadi saya mempertanyakan terutama masalah sikap Polda Metro ini. Jadi saya tanya kepada Mabes Polri ini, apakah ini dibenarkan Kapolri Pak Jenderal Sigit Sulistyo dengan adanya 8 tersangka, 2 SP3, yang lain masih seperti ini. Sisi hukum ini kan jelas-jelas diskriminatif, ya kan? Nah, jadi saya kira kalau memang 2 SP3 demi hukum dan keadilan, semua mereka harus SP3 juga gitu loh. Kenapa? Karena status keaslian ijazah itu masih sedang diadili di Pengadilan Negeri Solo, dan saya hadir oleh Dr. Taufik dan mendampingi tugasan dari alumni UGM gitu loh, ya kan? Kalau harapan Abang tadi semuanya di SP3, apa semuanya itu harus datang juga dulu ke Solo, Pak? Bukan, makanya kan itu tadinya. Itu jangan sampai, kalau itu kan begini kan. Kalau ke Solo dulu SP3, terus ini hukum bagaimana gitu loh. Jadi hukum itu akhirnya menjadi di ruang gelap. Kita ngumpul-ngumpul dulu, sembunyi-sembunyi dulu, baru gimana hukum kayak begitu coba itu kan. Jadi saya kepada yang terhormat Pak Kapolda Metro, janganlah bikin kayak begini. Begitu juga Kapolri, ya kan, ketemu Jokowi dulu baru kemudian SP3. Masa hukum begitu gitu loh, ya kan? Tentunya kan sudah ganti pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo, mesti sudah ada perubahan. Gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian citra polisi makin rusak. Itu loh yang selama ini dipandang oleh publik.
dalam kasus ini, gitu loh, ya kan? Itu saya kira. Jadi karena nggak ada alasan. Terus sama TPWA ini yang udah dipecat kan, apa mau bikin TPWA tandingan lagi? Bukan TPWA Perjuangan. Bikin TPWA Perjuangan aja. Itu yang lucu gitu kan, gitu loh. Jadi saya sepakat tuh sama namanya salahnya Bung Rismon tadi. Sudah kita ketemu aja lah. Saya siap ketemu di mana. Kita bicara, ya kan? Dari hati ke hati, ini maunya bagaimana, gitu loh, ya kan? Apa kalian senang? Kalian berdua yang aman, yang namanya masuk penjara, kan itu masalahnya, kan gitu loh. Jangan begitulah, ya kan? Kan Egy kan sakit juga, 41 hari di penjara, di penjara, kan sakit itu, gitu loh, ya kan? Apa dia mau 6 orang seperti itu? Kan tentunya enggak. Saya yakin dalam hati yang pada dalam Egy nggak mungkin. Ya, tapi jangan membiarkan diri jadi ke arah seperti ini, gitu maksudnya kan gitu. Jadi sekali lagi, saudaraku yang tersayang, ya, kalau cinta nanti bilang malah saudara tersayang tercinta, saudara Egy Sujana, saudara Damai Hari Lubis SHMH, ya kan, dan ibu yang tercantik, ibu kita ketemu. Saya barang ini, masa harus laporin Roy, laporin itu kan gimana gitu loh, ya kan? Itu pesan saya paling utama. Saya ke sini sekaligus karena saya dengar saudara Rocky Gerung menjadi saksi ahli. Ini barang ini aduh berpanjang-panjang berlama-lama, saya bilang ini adalah apa namanya tuh nggak produktif lah. Itu tampil ijazah selesai barang ini. Ijazahnya di mana orang ini diperiksa malah mau ditersangkakan. Jadi saya kira itu paling penting, ya. Ya. Ada statement sebagai closing atau penutup Bang untuk pesan-pesan untuk RRT yang masih berstatus tersangka, untuk teman-teman dari TPWA yang masih berstatus tersangka, dan untuk Bang Egy yang sudah RJ, apa Bang pesan-pesan sebagai closing? Jadi kepada teman-teman yang ya Mas Dr. Roy, ya kan, Roy Suryo, ya Dr. Rismon, Dr. Pipa, ya kan. Anda sebagai ahli saya hargai, saya hormati. Jadi kalau ahli yang seperti ini kemudian dikriminalkan, bingung jadi. Orang menjadi ahli takut. Indonesia ini negara ahli saja dikriminalkan. Negara apaan namanya gitu loh. Ya kan? Sekolah mahal-mahal jadi ahli, kemudian tersangka gara-gara berpendapat. Ini demokrasi apaan namanya? Jadi sekali lagi saya minta pihak kepolisian, Mabes Polri, Polda Metro segera saja cabut status mereka, ya kan? Kalau Anda mencabut membuat SPT kepada Egy dan DHL, SPT juga kepada mereka itu. Karena jangan bikin terlalu buruk wajah kepolisian kalau misalnya, ya kan? Itu yang pertama. Dan berjuang terus sampai kebenaran tegak, ya kan? Keadilan tegak. Berani nggak Jokowi munculkan? Ya. Nah, berhenti untuk RJ yang lain, Bang. Artinya begini maksud saya, kalau RJ supaya adil, juga semua enam-enamnya, itu loh. Ini kasusnya sama, tapi yang lain di RJ, yang lain enggak, gitu kan? Gitu loh. Itu jelas-jelas melanggar asas keadilan, hukum, ya kan? Tidak adil, itu loh, ya kan? Jadi baik itu Roy, Rismon dan Pipa, baik itu Rijal Fadilah, kemudian Rustam dan Kurnia, berenam itu saya minta supaya presiden ini, saya anggap ini presiden hukum. Mereka ini, ya kan, jangan lagi ke Solo dulu SP3. Ini aja apaan, bingung kita. Nah, jadi janganlah merusak wajah kepolisian. Jadi berjuang terus, teman-teman PUA yang kita kumpul, ya kan, dan saya minta supaya kita ini semua cinta polisi, ya kan, jangan sampai gara-gara ini citra polisi malah makin rusak. Saya kira itu yang paling penting. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Oke. Statement terakhir itu bagus tuh Bang. Oke. Nanti saya kirim ke Komdak. Oke, baik. Biar Baris Krim bila perlu. Baris Krim.